Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah ratu-ratu perempuan atau wanita yang pernah memerintah di Jawa. Ratu atau pemimpin kerajaan dalam sejarah kekuasaan di Jawa tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki, tapi juga banyak perempuan atau wanita yang tampil cemerlang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan. Baik keturunan Wangsa Candra maupun keturunan Wangsa Surya yang pernah berkuasa di Jawa, keduanya pernah diperintah oleh ratu perempuan. Beberapa di antaranya merupakan ratu yang terkenal akan keadilan, ketegasan, keberanian, dan kebijaksanaannya, seperti Ratu Siba dan Ratu Sima. Ataupun juga kemampuannya yang tangguh dalam memimpin dan mengelola kerajaan. Di bawah kekuasaan ratu perempuan atau Maharani Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, kerajaan Majapahit bahkan mampu mempersatukan Nusantara dan menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Sekarang, admin akan menjelaskan ratu-ratu perempuan atau wanita yang pernah berkuasa di Jawa. 1. Sanghyang Sri Kahurunan Mirabadra. Ia adalah ratu perempuan pertama di Nusalingga yang merupakan keturunan Hamsahbadra. Nusalingga sekarang disebut Pulau Jawa. Mirabadra merupakan penguasa kerajaan Kertapura Lingga atau Lingga Kertapura yang terletak di hilir Sungai Serayu. Kertapura Lingga adalah wilayah di hilir Sungai Serayu yang menjadi tujuan migrasi atau perpindahan orang-orang Lingga dari Lingga Jayapura pada abad ke-5 sebelum Masehi yang dipimpin Panglima Keraton Lingga Jayapura bernama Aji Jayabadra. Orang-orang Lingga kemudian mendirikan pemerintahan bernama Lingga Purba atau Purbalingga pada abad ke-5 sebelum Masehi. Purba artinya yang awal atau yang pertama, dan Lingga artinya orang-orang Kalingga. Purbalingga artinya pemerintahan atau kekuasaan orang-orang Lingga yang awal. Pemerintahannya disebut Kertapura Lingga Pranata. Pemerintahan Kertapura Lingga Pranata membawai wilayah sepanjang Sungai Serayu sampai sungai-sungai di seluruh wilayah pedalaman. Purbalingga atau Lingga Purba berada di bawah kekuasaan Keraton Lingga Jayapura. Walaupun penduduknya masih banyak yang telanjang bulat, namun baik laki-laki maupun perempuan tetap berbudi pekerti luhur dan tidak mudah tergiur dengan perbedaan jenis kelamin. Mereka tidak alergi ataupun matanya jelalatan ketika melihat orang lain yang telanjang meskipun bukan muhrimnya. Sebagian orang-orang Lingga mengenam kulit pohon waru sebagai penutup kemaluan mereka. Orang-orang Lingga Purba atau Purbalingga berkepercayaan Kanung. Orang-orang Lingga
bermukim di sepanjang kanan kiri Kali Serayu, yakni wilayah Bumi Purbalingga hingga Cilacap. Orang asli turunan Lingga Jayapura menggunakan bahasa ngapak. Bahasa ngapak adalah logat tertua dalam bahasa Jawa dan dipergunakan oleh orang-orang Lingga Jayapura dan Lingga Kertapura. Orang-orang Lingga disebut juga orang Bono Keling. Bono Keling berasal dari dua kata. Bono atau buana artinya bumi, keling artinya hitam. Bono Keling dengan demikian artinya bumi Lingga atau penduduk bumi Lingga atau orang Lingga yang kulitnya hitam. Orang-orang Lingga kulitnya lebih hitam dibandingkan orang-orang Jawa keturunan Ki Sendang dan Nyi Sendang. 2. Ratu Niraki. Niraki adalah ratu keraton Tanjung Putri dan merupakan cucu dari Ki Sendang dan Nyi Sendang. Niraki adalah seorang anak perempuan berusia sekitar 12 tahun pada saat sampai ke Nusa Lingga atau sekarang disebut Pulau Jawa. Ia berasal dari Tanjung Putri di Sampit Hilir Nusa Barunai. Sekarang Nusa Barunai disebut Kalimantan. Niraki adalah seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dunia saat wabah atau pagebluk yang terjadi di Tanjung Putri, Sampit Hilir Nusa Barunai pada tahun 230 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Ki Sendang dan keluarga besarnya bermigrasi dari Nusa Barunai ke Nusa Lingga. Keturunan Ki Sendang inilah yang disebut orang Jawa, yakni keturunan Wangsa Candra yang berasal dari Dayak Nusa Barunai atau Kalimantan. Niraki menjadi datu atau ratu menggantikan kakeknya Ki Sendang pada tahun Jawa Wuning 30 atau tahun 200 sebelum Masehi. Namun, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh suaminya yang bernama Hang Lelesi. Keraton Tanjung Putri adalah sebuah banjar atau desa yang sangat luas. Tanjung Putri sekarang disebut Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Niraki terkenal akan parasnya yang cantik rupawan. Ia memiliki hobi bernyanyi dan menanam bunga-bungaan. Oleh orang-orang mancanegara, Niraki diberi gelar Datu Putri Malati Tanjung Jawa. Ratu Niraki kemudian digantikan oleh putrinya sehingga para ratu atau penguasa di Keraton Tanjung Putri semuanya adalah para perempuan atau wanita. Niraki digantikan oleh Nisinci. Nisinci kemudian digantikan oleh Nihua. 3. Ratu Sibaha atau Putri Siba. Sibaha adalah putri pertama penguasa Keraton Pucang Sulo atau Kerajaan Indria Praasta Hang Sambadra. Sibaha dilahirkan pada tahun Jawa Wuning 598 atau tahun 368 Masehi. Ia menjadi tangan kanan ayahnya Hang Sambadra dan menjadi panglima perang di Keraton Pucang Sulo atau Indria Praasta.
Ia kemudian resmi menggantikan ayahnya setelah Hang Sambadra mundur dari kekuasaan pada tahun Jawa Wuning 645 atau tahun 415 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Dwipa, yakni Jawa Purwa atau sekarang disebut wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Pegon atau sekarang disebut wilayah Jawa Timur. Setelah berakhirnya Perang Saudara Indria Prahasta pada tahun Jawa Wuning 666 atau tahun 436 Masehi, Ratu Sibaha mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada patihnya bernama Hang Ngantang. Keraton Pucang Sulo kemudian dipindahkan oleh Hang Ngantang ke daerah Malang dan dinamakan Keraton atau Kerajaan Kanjuruhan. Ratu Sibaha kemudian mengasingkan diri dan bertapa di Taman Argasoka di Gunung Tapaan. Ratu Sibaha wafat pada tahun Jawa Wuning 675 atau tahun 445 Masehi pada usia 77 tahun. Abu layonnya diletakkan di Gunung Tapaan, Rembang, Jawa Tengah. Gunung Tapaan sekarang disebut Bukit Kendil. Bukit Kendil saat ini termasuk wilayah RT 12 RW 02 Dukuh Ngasinan, Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ratu Sibaha dalam legenda Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri. Nama Sri dalam bahasa Jawa berasal dari sebutan bagi Dewi Sibaha. Sementara orang Sunda menyebut Dewi Sibaha sebagai Nyai Pohaci Sangyang Sri. Dewi Sri adalah Dewi Pelindung Pertanian atau Dewi Padi. Pada waktu Datsu Putri Dewi Sibaha memerintah, ia mengajarkan para perempuan Keraton Pucang Sulo atau Indria Prahasta menanam padi dan menanak nasi. Hal ini terjadi mulai tahun Jawa Wuning 626 atau tahun 396 Masehi. Sejak itu, orang-orang Jawa menganggap Dewi Sibaha sebagai titisan bidadari pelindung makanan atau Dewi Padi atau dikenal dengan sebutan Mbok Dewi Sri. 4. Ratu Simaha atau Putri Sima. Ratu Simaha atau Ratu Sima adalah adik perempuan dari Ratu Sibaha. Putri Sima dilahirkan pada tahun Jawa Wuning 600 atau tahun 370 Masehi. Ratu Sima mendirikan keraton atau kerajaan Medang Kamulaan yang artinya Medang yang mula-mula atau Medang yang paling awal atau Medang yang pertama. Keraton Medang Kemuliaan didirikan pada tahun Jawa Wuning 642 atau tahun 412 Masehi. Letak Keraton Medang Kamulaan berada di hilir Sungai Lusi yang mengalir melewati Blora, Jawa Tengah. Keraton Medang Kamulaan sekarang berada di Desa Kamulang, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratu Simaha beragama Buddha Wuning atau Buddha Kanung, yakni sinkretisme agama Buddha
dan agama Wuning atau Kanung. Pengaruh Buddha diperoleh dari pendeta Buddha Pah Yen Yen, seorang pengembara dari Tiongkok yang pernah singgah di Keraton Medang Kaling atau Holeng. Sementara agama Wuning diperoleh dari pamannya, yakni Janabadra, yang merupakan pendeta Wuning atau Kanung. Janabadra adalah adik laki-laki Sambadra. Ratu Sima kemudian memindahkan Keraton Medang Kamulaan ke Nusa Maurya di pinggir pantai utara di tengah hutan tal atau hutan kolang-kaling. Kolang-kaling adalah buah pohon tal. Lalu oleh Ratu Sima, keratonnya disebut Medang Kaling atau diucapkan Kalingga. Keraton Medang Kaling sekarang terletak di Desa Klet dan Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah ratu atau datsu kerajaan Keling atau Huling atau Kalingga. Dewi Simaha menikah dengan Hang Sapura. Suaminya diangkat istrinya menjadi patih di kerajaan Kaling. Pasangan ini memiliki anak yang bernama Hang Dayun atau Kandayun. Setelah dewasa, Kandayun memiliki gelar Werti yang artinya seorang sesepuh yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas. 5. Ratu Sanaha. Sanaha adalah ratu Keraton Medang Mekuwon atau Medang Pakuwon yang merupakan keturunan Ratu Sima. Keraton Medang Mekuwon atau Pakuwon didirikan oleh Ratu Sanaha pada tahun Jawa Wuning 889 atau tahun 669 Masehi. Ratu Sanaha adalah cucu dari Hang Dayun atau Kandayun. Sanaha kemudian dijadikan anak angkat oleh Hang Anggana atau Rananggana. Sanaha adalah kakak perempuan Raja Medanggaluh Sana. Sanaha menikah dengan bangsawan Tamil Chola bernama Saladu. Perkawinan antara Sanaha dan Saladu memiliki putra bernama Sanjaya. Sanaha beragama Buddha Kanung, sedangkan Saladu beragama Hindu Siwa Chola. Medang Mekuwon atau Pakuwon sekarang terletak di Desa Duplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pusat keratonnya di Dukuh Sucen, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ratu Sanaha yang memerintahkan Sanjaya untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan Tarumanegara setelah Raja Medanggaluh Sana dibunuh secara keji oleh bangsawan dari kerajaan Tarumanegara. 6. Ratu atau Maharani Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Nama gelarnya adalah Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Keberadaannya tertulis dalam kitab Negara Kertagama dan Prasasti Brumbung atau Prasasti Geneng bertarik tahun Saka 1251 Saka atau tahun 1329 Masehi. Dalam kitab Pararaton, ia disebut sebagai Bre Kahuripan Dyah Gitarja. Tribhuwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Ia sebenarnya hanya menempati posisi ibunya, yakni Rajapatni atau Gayatri. Karena ibunya memutuskan menjadi biksuni atau pendeta putri Buddha, maka pemerintahan sehari-hari
dipegang oleh Tribhuwana Tunggadewi. Ia dibantu oleh tangan kanannya, yakni Mahapatih Gajah Mada. Pada zaman pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara. Pada tahun Saka 1272 atau tahun 1350 Masehi, Tribhuwana menyerahkan tahta kekuasaan kepada putranya, yakni Rajasa Nagara atau Hayam Wuruk. Tribhuwana Tunggadewi adalah Maharani atau Maharaja perempuan terbesar dalam sejarah di Nusantara. Menurut kitab Pararaton, Tribhuwana Tunggadewi mangkat tak lama setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih pada tahun Saka 1291 atau tahun 1371 Masehi. 7. Ratu Suhita. Ratu Suhita berdasarkan kitab Pararaton menjadi penguasa di Majapahit pada tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi. Ia menggantikan ayahandanya bernama Yang Wisesa atau Wikramawardhana. Suhita berkuasa selama 10 tahun antara tahun 1437 Masehi sampai 1447 Masehi. Suhita digantikan oleh adik laki-lakinya bernama Kertawijaya yang mulai berkuasa pada tahun 1447 Masehi seperti yang tertulis dalam prasasti Waringin Sapta. Prasasti Waringin Sapta atau Prasasti Waringin Pitu atau Prasasti Surondakan dikeluarkan oleh Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya pada tahun Saka 1369 atau tahun 1447 Masehi. Ratu Suhita dalam legenda Jawa disebut juga Ratu Ayu Kencana Wungu. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Majapahit mulai memasuki masa-masa suram dan melemah akibat perang saudara dan perebutan kekuasaan di internal keluarga kerajaan. Selain itu, masih ada beberapa perempuan atau wanita yang menonjol menjadi pendamping suaminya sebagai raja dan juga menjadi ratu di kerajaannya. Beberapa di antaranya adalah Pramuda Wardani di Medang Prambono Mamratipuro yang merupakan pendamping Raja Kerajaan Medang Rakai Pikatan Pumanuku. Ratu Liyin di Kerajaan Kanjuruhan. Ratu Sri Isyana Tunggawijaya Putri Empu Sendok yang menjadi penguasa di Kerajaan Mendanggalu atau Megaluh, dan Ratu Cemaramas di kerajaan di wilayah Lamajang Tigangjuru. Demikianlah sejarah ratu-ratu perempuan atau wanita atau ratu putri yang pernah memerintah di Jawa. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.